Ada ide gila dinaran ke depannya. Bukan saja underlying rupiah dolar, tetapi bisa emas ke dolar atau dolar ke emas. Nah loh, ini mungkin tidak akan dalam waktu dekat kita adakan. Ini hanya pakai dinaran internasional. Dinaran buat sister company, dinaran Singapura. Lalu main global. Intinya semua negara mata uangnya kita jaminkan ke logam berharga asli sumber daya alam Indonesia. Ini kalau pemerintahnya nggak ngeh juga atau utaknya nggak nyampe, sudah disindir solusi keuangan bagi rupiah harus pakai underlying, ya kita buat di negara lain. Apa efeknya? Palingan dinaran nanti bisa jadi raja mineral, precious metal, dan rare earth. Dinaran jadi seperti Swiss Metal Bank. Hanya dinaran punya lebih kekinian, yaitu Nusantara Digital Metal Bank. Jadi ada digitalnya. Informasi kali ini aslinya begini cerita sebenarnya. Kita cerita, ngajari sambil nyindir pejabat yang tidak pernah mau mendengar ada muscle knowledge yang lain. Oke ya, Indonesia itu harus mempunyai proyek nasional yang difokuskan pada manufaktur industri. Harus ada produk berlapis, di mana uangnya tidak perlu asing dan globalis. Uangnya kita pakai rupiah kita yang berunderlaying. Kita buatkan ilustrasinya. Katakan Indonesia mau jadi raja food, makanan dunia. Kita mau buat beras, nasi padang, nasi bungkus, makanan kemasan, makanan organik, pengalengan, sambal, dan ribuan bisnis makanan lainnya. Dari mulai sumber daya alam nasional sampai hasil ikan laut, semua dibuat sampai finish produknya, dibuat manufakturnya, dikemas, awet, tinggal diangetin. Tujuan utama kita tidak impor pangan lagi, baik untuk kebutuhan pokok pangan, beras, bumbu, 9 bahan pokok sampai daging sejenisnya. 100% Indonesia tidak akan impor lagi, dan program ini dijalankan sekarang, di mana dalam 3 tahun ke depan kita independen, tidak ada impor. Dan biayanya ini semua adalah dengan cetak uang. Yang semua nanti mengerjakan siapa? Yaitu 100% UKM swasta. Uangnya katakanlah perlu 1.000 triliun. Uang ini dicetak lalu dibelikan emas di dinaran. Underlying cetak 1.000 triliun tadi adalah emas, di mana tambang emas Antam, tambang emas Lombok milik grup Angkora dan lain sebagainya adalah sebagai underlying produknya. Lalu uang rupiah tadi dalam 1 tahun keluar lagi untuk membiayai produksi. Seperlunya saja katakanlah setahun 300 triliun. Di sini secara sistem hasil tambang emas tadi akan dibeli hasilnya oleh dinaran sebagai kastodian, jaminan aset emas. Dinaran jadi precious metal bank, kastodian. Maaf ya, hanya istilah supaya paham karena detail administrasi di Bank Indonesia lebih rumit lagi. Jadi istilah-istilah tadi hanya membuat supaya kita mudah mengerti. Bukan bahasa publik lah kalau yang dari Bank Indonesia. Kita bisa kelolotan dengarnya. Oke, kita lanjut. Dengan jaminan tadi, pertama emas, yang kedua adalah proyek produktif nasional, maka uang yang dicetak tadi sangat aman dan dijamin tidak ada inflasi. Dinaran tentunya dalam hal ini harus menjadi lembaga SWF atau Sovereign Wealth Fund nasional. Namun karena saat ini banyak pejabat negara yang belum paham, ya kita mengedukasi masyarakat agar uangnya punya penjamin di dinaran. Bayangkan, Anda punya rupiah, tiap tahun inflasi penurunan nilainya pasti antara 4-5%. Lalu Anda diamkan, Anda nggak peduli atau Anda tidak paham. Dalam 5 tahun uang Anda itu kehilangan hampir 30% nilainya. Anda kerja keras, lalu nilainya dicuri oleh pengelola negara yang tidak bisa menahan inflasi. Oke, sekarang sisi lain, Anda punya underlying lainnya, yaitu Anda punya bunga bank. Anda taruh di deposito, dapat 5%-an. Jadi uang Anda anti inflasi saat itu. Benar, tapi underlyingnya deposito. Nggak apa-apa sih, ya monggo saja. Kenapa nggak emas sih? Emas yang liquid di keuangan digital. Kenapa nggak di situ? Jadi sebelum pemerintah mengerti, kita bantu negara. Dinaran menjadi lembaga SWF personal milik Anda pribadi, yaitu uang Anda di dinaran sekarang punya underlying, punya pengaman inflasi. Penciptaan dinaran sebenarnya bentuk sindiran ke pejabat, tapi baguslah mereka belum ngeh juga. Sekarang ya masyarakat saja jadi berdaulat tanpa bergantung ke pejabat atau ke pemerintah. Sahabat, terlepas diterimanya atau tidaknya konsep kita secara nasional untuk membuat Indonesia berdaulat, yo wis, kita secara pribadi berdaulat dulu saja. Setuju kan? Selamat bergabung di Dinaran.